Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwata Ihsan Triwijonarko dengan NIM akhir 136. Saya dari kelompok 22 pada praktikum Statistika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas mingguan pada shift pertama modul kedua mengenai pengujian hipotesis. Di mana di sini terdapat tiga persoalan. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Nah, uji hipotesis ini merupakan suatu pernyataan yang kebenarannya itu belum pasti atau perlu dibuktikan secara empiris melalui data ataupun fakta dari sampel sebuah penelitian. Nah, hipotesis ini juga memiliki fungsi yaitu sebagai dugaan awal atau jawaban sementara yang diajukan oleh seorang peneliti terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Nah, untuk merumuskan hipotesis ini juga itu diperlukan landasan yang kuat dan teori yang kuat yang harus disampaikan dalam bentuk pernyataan yang jelas. Nah, selanjutnya untuk persoalan kedua yaitu jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif atau H0 dengan HA atau di sini adalah H1. Nah, untuk hipotesis hipotesis nol ini dia menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan antara variabel yang diuji. Jadi dilambangkan atau dirumuskan dengan tanda sama dengan. Nah, juga hipotesis nol ini juga digunakan sebagai dasar asumsi awal dalam analisis statistik. Dan juga ketika hipotesis nol ini hasil ujinya tidak cukup kuat untuk menolak H0, maka H0-nya akan diterima atau gagal ditolak. Nah, selanjutnya untuk hipotesis alternatif yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau perbedaan antara variabel yang sedang diuji. Nah, hipotesis alternatif ini berlawanan dengan hipotesis nol dan hipotesis alternatif ini digunakan untuk mengecek efek atau pengaruh dari suatu variabel. Dan juga untuk hipotesis alternatif ini dirumuskan atau notasinya itu tandanya tidak sama dengan, bisa juga kurang dari atau juga lebih dari. Dan juga untuk hasil uji statistik hipotesis alternatif ini menunjukkan bukti yang cukup kuat, maka H0-nya itu akan ditolak dan H alternatifnya akan diterima. Selanjutnya untuk persoalan ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama itu menentukan hipotesis nol dan juga hipotesis hipotesis alternatifnya. Nah, untuk pengujian terhadap satu populasi ataupun satu kelompok, nah itu perumusannya dinyatakan dengan H0-nya itu mu sama dengan A, di mana A ini adalah statistik sampel atau rata-rata bisa proporsi juga ataupun varians atau juga simpangan baku. Dan juga selanjutnya itu untuk pengujian terhadap dua populasi, nah perumusannya dinyatakan dengan mu 1 sama dengan mu 2, di mana mu 1 ini adalah rata-rata populasi satu dan mu 2 adalah rata-rata populasi dua. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah menetapkan taraf signifikansi atau menentukan nilai alfanya. Nah, nilai alfa ini biasanya nilainya adalah 0,01 ataupun 0,05. Nah, kalau nilai alfanya 0,01, nah itu dalam teori peluang ada kemungkinan sekitar 1 dari 100 keputusan itu akan menolak H0 padahal seharusnya diterima. Nah, sebaliknya kalau misalnya nilai alfanya itu adalah 0,05, nah maka itu dalam teori peluang itu ada kemungkinan sekitar 5 dari 100 keputusan akan menolak H0 padahal seharusnya diterima. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan daerah daerah kritis ataupun daerah penolakan H0 dan statistik uji yang sesuai. Nah, daerah kritis atau daerah penolakan itu merupakan interval nilai di mana hitungan suatu statistik yang berada dalam interval tersebut itu
menyebabkan hipotesis nolnya akan ditolak. Nah, kemudian eh, memilih uji statistik yang sesuai dengan asumsi distribusi populasi dan skala pengukuran data. Dan yang terakhir yaitu uji statistik itu yang umumnya digunakan adalah uji T atau uji F, kemudian uji Z dan sebagainya. Nah, untuk menghitung uji statistik dengan menggunakan parameter sampel itu statistik uji merupakan nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk menentukan apakah H0 atau H1 ini lebih mungkin benarnya. Eh, untuk langkah selanjutnya yaitu membuat kesimpulan apakah H0 ini diterima ataupun ditolak. Nah, jika statistik ujinya itu nilainya yang dihitung lebih besar dibandingkan dengan tabel distribusi, maka H0-nya akan ditolak. Nah, eh, dan sebaliknya kalau statistik ujinya itu ketika dihitung nilainya lebih kecil daripada nilai pada distribusi di tabel, maka H0-nya akan diterima. Nah, selanjutnya yaitu jika signifikansi p-value-nya itu atau eh, one child ataupun two child-nya itu nilainya kurang dari taraf signifikan alfanya, maka H0-nya akan ditolak. Dan sebaliknya jika signifikansi p-value-nya itu nilainya lebih besar dibanding taraf signifikansinya, nah maka H0-nya akan diterima. Dan yang terakhir itu melihat confidence interval eh, apabila interval lower itu eh, dan in, dan lower ke uppernya itu melewati nol, nah maka H0-nya bakal diterima dan apabila interval lower ke uppernya itu tidak melewati nol, nah, maka H0-nya akan ditolak. Nah, untuk langkah terakhir yaitu menginterpretasikan kesimpulan sesuai dengan masalah yang ada. Nah, hasil pengujian hipotesis itu harus dikaitkan kembali dengan tujuan penelitian yang ada, yang mana tujuannya ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang implikasi dari hasil uji statistik tersebut. Nah, untuk persoalan selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan antara left tile test, right tile test, dan two tile test. Nah, untuk left tile test itu sendiri, dia itu menguji apakah nilai parameter itu lebih kecil dari nilai yang diklaim atau H1-nya itu mu-nya itu kurang dari mu 0 atau mu awal dan daerah krisisnya itu berada di sebelah kiri distribusi. Nah, untuk right tile test itu dia menguji apakah nilai parameter itunya lebih besar dari nilai yang diklaim atau H1-nya itu mu-nya harus lebih besar dari mu 0. Nah, daerah kritisnya itu ada di sebelah kanan distribusi. Dan yang terakhir itu adalah two-tile test. Dia itu menguji apakah alat parameter itu berbeda dari nilai yang diklaim atau satunya itu mu-nya tidak sama dengan mu 0. Nah, daerah kritisnya berada di kedua sisi distribusi. Dan persoalan kelima di sini adalah berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh pengaplikasian uji hipotesis ini yang pertama ada pengujian efektivitas pada program diet. Nah, kayak sebuah pusat kebugaran itu kayak memperkenalkan program diet baru dan ingin mengetahui apakah program tersebut ini efektif dalam menurunkan berat badan dibandingkan dengan metode diet standar. Nah, hipotesis nolnya juga dia itu tidak ada perbedaan signifikan dalam penurunan berat badan antara program diet dan metode diet standar. Dan untuk H1 atau hipotesis alternatifnya yaitu program dietnya baru lebih efektif dalam menurunkan berat badan dibandingkan dengan metode diet yang standar. Dan yang terakhir itu kebugaran itu mengambil sampel peserta dari kedua kelompok dan membandingkannya penurunan berat badan dari dua kelompok tersebut. Nah, jika hasil analisis statistiknya itu menurunkan adanya perbedaan yang cukup signifikan, nah maka program dietnya itu baru dianggap
lebih efektif. Nah, untuk contoh pengaplikasian yang kedua yaitu ada pengujian kepuasan pelanggan terhadap produk baru. Nah, untuk pengujian kepuasan pelanggan ini kayak perusahaan elektronik meluncurkan produk baru dan ingin mengetahui apakah tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk baru tersebut ini tuh lebih tinggi dibandingkan produk sebelumnya. Nah, untuk hipotesis nol atau H0-nya itu eh, nggak ada perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan pelanggan antara produk baru dan produk lamanya. Dan untuk hipotesis alternatif atau H1-nya itu tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk baru itu lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang lama. Kemudian perusahaan ini akan melakukan survei terhadap pelanggan yang menggunakan kedua produk dan menganalisis hasilnya dengan uji statistik. Nah, jika hasilnya itu cukup signifikan, nah maka perusahaan dapat mengklaim bahwa produknya itu yang baru itu lebih memuaskan. Nah, selanjutnya untuk persoalan yang terakhir, yaitu di sini perusahaan Six Food berpendapat bahwa untuk masing-masing kantor kue, produk mereka itu paling banyak ada 2 gram lemak jenuh dalam satu kue. Nah, dalam sampel 40 kue itu ditemukan bahwa jumlah rata-rata lemak jenuh per kue adalah 2,1 gram. Asumsikan bahwa standar deviasi populasi adalah 0,25 gram pada tingkat signifikansi 0,05. Dapatkah kita menolak klaim perusahaan tersebut? Nah, untuk eh, persoalan yang terakhir ini atau persoalan keenam di sini yaitu ada perusahaannya itu adalah dia Six Food itu eh, menjual kue ya. Nah, jadi untuk hipotesis nolnya itu adalah 2 gram dari rata-rata lemak jenuhnya tadi, yaitu adalah eh, hipotesis nolnya dapat dirumuskan sebagai mu itu kurang dari sama dengan 2 gram. Karena pada persoalan itu diketahui bahwa paling banyak ada 2 gram lemak jenuh dalam satu kue. Nah, selanjutnya untuk hipotesis alternatifnya itu adalah mu lebih besar dari 2 gram. Nah, selanjutnya untuk rata-rata sampelnya yaitu sebesar 2,1 gram dan untuk standar deviasinya di sini diketahui bahwa asumsikan bahwa standar deviasi populasi adalah 0,25 gram. Nah, selanjutnya untuk tingkat signifikansi atau nilai alfanya itu adalah 0,05 dan di sini menggunakan jenis uji hipotesisnya yaitu uji satu sisi kanan atau right tail test. Kenapa menggunakan right tail test? Karena di sini diketahui bahwa hipotesis nolnya adalah 2 gram. Nah, karena 2 gram ini adalah alasannya karena eh, kita akan menguji apakah rata-rata lemak jenuhnya itu lebih besar dari klaimnya yaitu 2 gram. Nah, yang berarti pengujian ini dilakukan di sisi kanan distribusi. Nah, distribusi yang digunakan di sini adalah distribusi menggunakan uji distribusi normal atau distribusi Z karena standar deviasinya itu diketahui dan ukuran sampelnya juga di sini adalah 40 yang mana cukup besar dengan syaratnya adalah sampelnya itu harus lebih dari 30 untuk distribusi normal. Nah, selanjutnya di sini saya akan beralih ke software RStudio-nya. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, di sini sudah didefinisikan untuk N atau ukuran sampelnya itu sebesar 40. Kemudian untuk M atau mu di sini adalah rata-rata populasi yang sesuai dengan klaim perusahaannya. Nah, ini dinotasikan sebagai H0-nya. Itu sebesar 2 dan di sini adalah X bar ini adalah pendefinisian dari rata-rata sampel itu sendiri. Nah, rata-rata sampelnya tadi diketahui adalah 2,1 dan untuk sigma ini adalah pendefinisian dari standar deviasi populasi. Nah, selanjutnya di sini di running dulu aja. Nah, jika sudah di sini menentukan nilai
kritis pada tingkat signifikansi 0,05. Menggunakan di sini sintaksnya adalah alfa atau alfa ini adalah nilai signifikansi tadi dinotasikan sebagai A itu sebesar 0,05 dan Z alpha dengan sintaks key norm itu adalah satu min alpha. Jadi nilai alpha ini dikurang dengan satu. Nah, kemudian di sini di print, lalu di sini di running saja. Nah, sini sudah terlihat nilai dari nilai kritisnya dari tingkat signifikansi 0,05 dan selanjutnya yaitu menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0-nya. Nah, dengan menggunakan sintaks X kritikal di sini M plus Z alpha dikali dengan sigma per SQRT. Nah, di sini N-nya adalah nilai dari ukuran sampel tadi. Nah, di sini di running saja. Nah, sudah terlihat. Dan yang terakhir, menghitung Z beta atau probabilitas kesalahan tipe kedua. Nah, yaitu dengan cara definisikan yaitu Z beta dengan sintaks X kritikal dikurang X bar per X sigma SQRT N dan juga di sini beta dengan P norm Z beta di mana di sini pendefinisan mengenai probabilitas gagal menolak H0 padahal H1-nya benar. Nah, di sini langsung di running saja. Nah, di sini sudah terlihat semua hasilnya. Nah, di sini untuk nilai kritis Z dengan tingkat signifikansi 0,05 alfanya yaitu sebesar 1,64484. Kemudian di sini untuk batas kritis rata-rata sampelnya atau X kritikalnya itu sebesar 2,065019 dan yang terakhir di sini adalah perhitungan pada nilai Z beta pada probabilitas kesalahan tipe kedua yaitu sebesar 0,1880868 atau sekitar 18,81%. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa rata-rata sampel yang diperoleh dari 21 gram itu lebih besar dari batas kritis rata-rata sampelnya yaitu 2,065019 karena eh, 2,1 ini nilainya lebih besar dari 2,05019. Nah, maka klaim perusahaannya akan ditolak. Artinya ada bukti yang cukup pada tingkat signifikansi 0,05 bahwa rata-rata lemak jenuh ini dalam kue itu melebihi 2 gram. Nah, selanjutnya probabilitas gagal menolak H0 padahal H1 ini benar yaitu sebesar 18,81%. Artinya ada kemungkinan 18,81% bahwa perusahaan keliru menerima klaim padahal sebenarnya rata-rata lemak jenuh ini lebih dari 2 gram. Nah, pada tingkat signifikansi 0,05 perusahaan menolak hipotesis 0 atau H0-nya. Artinya ada cukup bukti yang menyatakan bahwa rata-rata lemak jenuh ini dalam satu kue melebihi 2 gram. Sehingga klaim perusahaan akan eh, tidak dapat diterima oleh kita. Nah, selain itu juga terdapat resiko sebesar 18,81% untuk gagal mendeteksi perbedaan yang sebenarnya ada. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.